Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa. Sahabat-sahabat motivasi dimanapun Anda berada, dalam kehidupan sehari-hari kita sering sekali menemukan tantangan yang seakan-akan tantangan itu membuat kita tidak berdaya. Nah, kenapa saya sebut tantangan? Anggap saja bahwa ada dua perspektif orang dalam memandang masalah. Yang pertama, memandang masalah itu sebagai hambatan. Perspektif yang kedua, ada orang memandang masalah itu sebagai sebuah tantangan. Kedua situasi perspektif ini itu memiliki makna psikologis yang berbeda-beda. Makna masalah sebagai sebuah hambatan itu menunjukkan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita dalam menghadapi masalah itu. Meskipun kita tahu bahwa masalah itu dia memiliki kompleksitas, dia memiliki tingkatan dalam kesulitannya. Tetapi ketika kita pada saat itu memaknai masalah itu sebagai sebuah hambatan, jadilah diri kita menjadi tidak kreatif, tidak memiliki daya juang dalam menyelesaikan masalah itu. Sebaliknya yang kedua, kalau kita memandang masalah itu sebagai sebuah tantangan, makna psikologis yang muncul adalah adrenalin kita menjadi terpicu untuk berpikir secara kreatif, secara inovatif dalam menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. Nah, teman-teman sekalian, banyak orang kemudian berpikir bahwa ketika masalah itu datang dengan segala kompleksitasnya, dengan segala kesulitannya, merasa bahwa kayaknya kita sudah habis. Kita sudah tidak punya modal lagi, kita sudah tidak punya kesempatan lagi. Bahkan kadang-kadang kita berpikir ini adalah akhirnya. Padahal kalau kita lihat secara lebih jauh lagi, bahwa setiap masalah yang datang itu sebenarnya hadir bersama dengan kesempatan, peluang, dan opsi-opsi baru yang bisa kita ambil. Nah, dalam kondisi ini, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, masalah dengan segala kesulitannya, tentu kalau kita lihat dengan pikiran pendek, dengan pikiran yang tidak terbuka, kita seakan-akan tidak memiliki daya, tidak memiliki harapan untuk menyelesaikannya. Tetapi ketika kita mencoba memutar cara berpikirnya, kita membuka pikiran, membuka hati, membuka segala indera yang ada dalam diri kita, maka seringkali masalah-masalah itu, tantangan-tantangan itu bisa diselesaikan dengan sederhana, bisa bertemu dengan orang baru. Kadang-kadang ide-ide kecil ya yang flashing muncul begitu saja itu kadang-kadang bisa membuat kita menemukan peluang-peluang daya ungkit yang membuat kita mampu menyelesaikan masalah itu. Nah, sahabat-sahabat dimanapun sahabat-sahabat berada, kalau kita melihat dengan kacamata tertutup, dengan kacamata hitam, melihat segala yang muncul itu hanya sebagai sebuah akhir dari proses kita, maka disitulah kita menjadi tidak berdaya atau tidak mampu lagi keluar dari situasi itu. Nah, apa yang saya garis bawahi dari penjelasan singkat saya ini, sahabat-sahabat, pada saat kita dihadapkan dengan tantangan, sesulit apapun tantangan itu, 3 hal yang bisa kita lakukan. 1, kita melakukan brainstorming sebanyak mungkin opsi yang keluar yang bisa kita lakukan. Kalau brainstorming itu tidak bisa kita lakukan secara mandiri, maka cari atau temui orang-orang yang bisa mendorong kita, menanyakan kita, memberikan pemicu kepada kita supaya kita berpikir secara kreatif, inovatif, membuka opsi-opsi jawaban baru. Ya. Yang kedua, setelah kita melakukan brainstorming, lakukan analisa secara terstruktur, ya, terhadap setiap opsi-opsi yang muncul. Kita pilih berdasarkan satu, cara yang paling mudah. Yang kedua, membutuhkan resources yang paling sedikit. Yang ketiga, dengan sekali dilakukan dia akan memicu, mendorong kita untuk menemukan jawaban-jawaban lebih lanjut dari semua tantangan itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dengan tiga kriteria itu tadi, maka kita akan bisa dengan mudah menemukan keputusan mana opsi yang paling tepat bisa kita lakukan, yang paling proporsional bisa kita lakukan, dan yang paling bisa kita lakukan dengan mudah. Yang ketiga, sahabat-sahabat, ketika dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan dari tantangan-tantangan itu, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Karena
sejauh apapun daya kekuatan kita dalam menyelesaikan tantangan-tantangan itu, sesungguhnya di balik semua itu ada energi yang maha besar, ada kekuatan yang maha besar dari doa-doa itu. Karena doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi senjata buat kita untuk semakin berdaya. Karena apa teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian? Pada saat kita berada pada titik di mana kita seakan-akan tidak punya harapan, kita menjadi tidak berdaya karena kondisi itu, pada saat itulah Allah akan memberikan segala potensi jalan keluar yang bisa kita ambil. Nah, disinilah yang seringkali saya sampaikan sahabat-sahabat sekalian, ketika ada satu kesulitan, maka akan terbuka dua peluang yang mungkin menjadi jalan keluar terbaik buat diri kita. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika kesulitan datang, masalah datang, ingat untuk memilih perspektif, opsi ya, sebagai sebuah tantangan, bukan sebagai hambatan. Karena sekali kita memilih menjadi tantangan, kita menjadi berdaya, memiliki energi untuk menemukan jalan keluar, menemukan opsi terbaik dari setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sahabat-sahabat sekalian, salam luar biasa, terus berdaya dan kejar terus apa yang menjadi harapan dalam kehidupan kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam dahsyat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.